Kamu mau nggak? Misalnya posisi kamu sekarang office boy dan kamu dalam waktu 10-15 tahun kemudian bisa menjadi seorang GM. Mas Toto ini ketika bekerja sama saya, istimewa orang ini. Seorang mahasiswa, tapi begitu masuk grup Jawa Pos atau di Jawa Pos di Grapena, di Karagung, ya, sebagai office boy, iya. Cleaning service. Iya. Servis di cleaning. Tapi gak terus bikin. Tapi Mas Toto itu istimewanya dari cleaning service atau office boy. Prestasi yang terakhir beliau menjadi general manager di Grapena, gedung yang paling tinggi di Jalan Ayani itu. Mau tahu tips-tipsnya? Fasten your seatbelt. Ikutin pembahasan ini. Di video sebelumnya kan saya sudah pernah menjelaskan tentang diperas atau memeras perusahaan. Nah, hari ini saya mau bagiin tips bagaimana kamu dari office boy orang bisa menjadi seorang GM. Nah, sebenarnya hubungannya apa? Related. Jadi istilahnya bagaimana seorang dari level bawah paling kecil pun bisa ke level yang paling atas. Nah, hari ini saya mau bagiin tips-tipsnya. Bagaimana biar seseorang itu bisa mempunyai kehidupan lebih baik karena pekerjaannya juga lebih baik. Saya yakin banget kamu pasti pengen dong dari office boy bisa menjadi seorang GM. Wah, itu suatu impian yang luar biasa, saya yakin ya. Nah, saya akan bagikan tips pertama. Apa yang harus kamu lakukan biar kamu itu bisa mempunyai mimpi yang besar gitu. Hal pertama yang harus kamu lakukan kalau kamu kerja, meskipun kamu seorang office boy, adalah pertama, jadi ahli di dalam bidang kamu dulu. Misalnya jadi office boy, ya udah jagoin jadi office boy sehingga orang lain yang melihat merasa, wah ini bener-bener office boy yang bagus ya. Office boy yang benar-benar tekun pada pekerjaannya. Kamu expertin dulu. Oke, setelah kamu 2 tahun, 3 tahun sudah expert, sudah pengalaman, sudah mengerti sekali pekerjaan kamu boleh minta pekerjaan yang berbeda dengan pimpinan kamu atau kamu bantu divisi lain gitu loh. Jadi tadi yang pertama, be expert on your job. Kemudian kedua, lakukan extra mile. Bantu divisi lain, kamu sukanya di divisi apa gitu. Yang menurut kamu bisa lakukan dan kamu bisa melakukan extra mile itu maksudnya nggak usah terlalu berharap pada gajinya gitu loh. Atau ya mungkin kalau dikasih lebih ya udah oke lah terima. Pokoknya saya bisa maju. Istilahnya maju dalam ilmu. Kalau kemarin saya kasih contoh apa? Misalnya jadi marketing strategi kan. Kamu belajar. Asal ya, yang penting kamu itu memang pengen punya keinginan buat maju. Kamu pengen belajar dan memang kamu harus punya kapasitas. Kalau kamu nggak punya kapasitas ya susah juga ya. Jadi kamu belajarlah hal-hal kecil dulu, bantu divisi lain, sehingga apa? Sehingga sekarang kamu punya 2 ilmu. Itu yang harus kamu lakukan. Setelah kamu melakukan extra mile yang tadi yang kedua, yang kamu lakukan selanjutnya adalah cari mentor yang baik. Ketiga, ya jadi cari mentor yang memang orangnya tuh suka ngajarin gitu loh. Kayak saya nih kan suka ngajarin. Jadi kita cari mentor yang benar-benar orang tuh punya hati untuk ngebangun kamu. Jadi kamu bisa belajar misalnya nih kamu office boy atau kamu kasir, kamu udah jago, udah expert, kamu belajar hal-hal yang lain misalnya di marketing, kamu gali ilmunya lebih dalam lagi. Kemudian setelah kamu dapat mentor yang baik, kamu minta pekerjaan sama beliau. Coba dong kasih saya pekerjaan yang bisa saya lakukan. Mungkin dia bilang, wah tapi kalau kamu mau kerja di sini, bantu saya nggak bisa kasih gede. Nggak masalah. Yang penting kamu dapat ilmunya. Setelah kamu dapat ilmunya, belajar, kamu juga harus expertin di bidang yang kamu udah dikasih kepercayaan. Jangan kamu angin-anginan. Mungkin karena kamu bilang, gajinya kecil nih yang di sini, yang di tempat yang office boy masih gedean gitu misalnya. Tapi nggak apa-apa, jangan kamu merasa jadi patah semangat ya. Tadi kan kamu karena udah tetap jalanin kan sebagai office, yang ini cuma istilahnya kayak kursus gitu loh. Kayak kamu tuh belajar sesuatu gitu loh. Tapi digaji gitu loh. Nah, kalau kamu sudah expert sekarang, bayangkan
Kalau kamu sudah expert, kamu sudah bisa jago di office boy, kemudian mungkin di skill kedua. Nah, sekarang bayangkan, sama aja kan si bos dapat 2 orang, tapi dia bayar kamu 1 orang. Nah, kalau kamu sudah expert di 2 bidang, kira-kira bos mau nggak kasih kamu tambahan gaji? Pasti mau dong. Misalnya nih, dia kalau misalnya melakukan pekerjaan 2 hal tadi, dia harus bayar misalnya 10 juta lah dengan 2 orang. Nah, mungkin dengan kamu yang bisa bantu 2 hal seperti itu, dan kamu bisa melakukan dengan baik ya, karena extra mile kamu, mungkin dia bayar kamu 5 juta atau mungkin 6 juta. Padahal sebelumnya gaji kamu mungkin hanya 2 juta, 3 juta. Tapi sekarang udah naik kan? Nah, seperti itu. Banyak kemajuan yang bisa kamu dapat dengan kamu mempunyai 2 skill. Jadi intinya itu, jangan ragu untuk belajar ilmu baru di tempat yang sama. Jadi ini expert, sehingga orang akhirnya menaruh respect sama kamu. Karena apa? Karena kamu mau melakukan 2 hal dengan hati yang senang, dengan ilmu yang tinggi, tapi gajinya nggak tinggi-tinggi banget. Hal-hal seperti hal kecil seperti ini, kalau kamu lakukan dengan disiplin yang tinggi, konsisten, percayalah, seorang yang jabatannya paling rendah pun bisa menjadi jabatan yang paling tinggi. Kalau dia mau konsisten, disiplin, dan juga dia mau belajar terus-menerus di tempat dia berada. Happiest people, saya berharap sekali dengan kamu yang sudah mendengarkan inspirasi ini bisa benar-benar mau fokus pada suatu pekerjaan yang kamu lakukan. Lakukan dengan konsistensi, dengan disiplin yang tinggi. Saya percaya hidup kamu, keuangan kamu akan berubah menjadi lebih baik. Sampai jumpa di inspirasi selanjutnya.